Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dewi Wardatus Romadiyah dengan nomor NIM 932506219 dari kelas Tahlil Luwawi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Nah, seringkali kita mendengar kata tentang kesalahan. Namun di sini kita akan mempelajari tentang kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab, yakni kesalahan kita dalam menggunakan bahasa Arab. Apa sih pengertian kesalahan? Kesalahan adalah penyimpangan yang disebabkan karena ketidakfahaman pembicara terhadap kaidah atau sistem bahasa sasaran. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena ketidakfahaman pembicara. Ketidakfahaman kita dalam menggunakan bahasa Arab itu baik dari segi kaidah atau sistem bahasa sasarannya. Kemudian ada lagi pengertian analisis kesalahan. Analisis kesalahan merupakan kegiatan mengungkap kesalahan berbahasa pembelajar bahasa Arab atau bahasa asing yang ditemukan pada keterampilan berbicara dan tulisan. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan bahasa Arab atau kesalahan kita dalam belajar berbahasa Arab. Kemudian ada 3 alasan penting penelitian tentang analisis kesalahan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran tercapai dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Nah, jadi di alasan pertama ini kita harus mengetahui pembelajaran bahasa Arab tersebut itu apakah sudah tercapai ataukah belum. Nah, dengan seperti itu kita harus melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu pembelajar dalam mempelajari dan memahami bahasa melalui kesalahan yang dilakukannya dan memperbaikinya. Nah, jadi di alasan yang kedua ini kita bisa membantu pembelajar yaitu untuk lebih memahami dan lebih bisa membedakan dengan kesalahan-kesalahannya gitu. Jadi dengan seperti itu pembelajar bisa memperbaikinya menjadi bisa memperbaiki mana yang benar dan mana yang salah gitu. Bisa memperbaiki menjadi yang lebih baik dan lebih benar lagi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu dapat mengetahui bagaimana pembelajar mempelajari atau memperoleh bahasa dan strategi atau proses yang digunakan oleh pembelajar dalam mempelajari bahasa. Jadi di alasan ketiga ini pembelajar itu harus mengetahui apa yang dipelajari dan bisa memperoleh bahasa dengan strategi atau proses yang digunakan itu dan agar bisa lebih mudah untuk mempelajari bahasa. Macam-macam kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu ada kategori linguistik. Yang kedua ada kategori strategi lahiriah. Yang ketiga kategori komparatif, dan yang keempat yaitu kategori efek komunikatif. Namun di sini kita akan mempelajari tentang kategori linguistik secara mendalam. Jadi di sini kita lebih spesifik, lebih dalam mempelajari tentang kategori linguistik. Nah, kemudian dari kategori linguistik sendiri itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kesalahan fonologi, yang kedua ada kesalahan morfologi, yang ketiga ada kesalahan sintaksis, dan yang keempat yaitu ada kesalahan semantik.
Baik, nanti kita akan bahas satu persatu tentang kesalahan-kesalahan ini dari kategori linguistik. Nah, jadi kesalahan berbahasa Arab pada klasifikasi kategori linguistik yang pertama ini ada kesalahan fonologi. Apa sih kesalahan fonologi itu? Nah, kesalahan fonologi yaitu kesalahan dalam tulisan, merupakan kesalahan menuliskan kata-kata atau kesalahan menggunakan tanda baca. Jadi di kesalahan fonologi di sini kita harus lebih teliti pada kesalahan dalam penulisan kata atau dalam menggunakan tanda baca atau yang lainnya. Di sini ada contoh Zaidun yastari at-ta'ama. Jadi koreksi di sini yang salah yaitu lafadz yastari. Lafadz yastari di sini menggunakan sin. Nah, di sini padahal yang benar adalah yastari yang artinya membeli itu menggunakan huruf shin yang ada titik tiganya. Jadi yang benar yaitu seperti contoh di sampingnya, Zaidun yashtari at-ta'ama. Nah, lafadz Zaidun yastari di sini merupakan contoh dari kesalahan fonologi, yakni kesalahan dalam menuliskan kata-kata dalam huruf sin yang sebenarnya harus ditulis huruf shin yang artinya membeli, yakni yashtari. Zaidun yashtari at-ta'ama. Zaid yashtari membeli at-ta'ama makanan. Jadi Zaid sedang membeli makanan. Kemudian dari klasifikasi kategori linguistik yang kedua yaitu kesalahan morfologi. Apa kesalahan morfologi itu? Nah, kesalahan morfologi yaitu kesalahan dalam memakai bahasa yang disebabkan salah memilih afik, salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata. Jadi ketika kita menggunakan kalimat bahasa Arab atau menggunakan susunan bahasa Arab, nah di situ kita itu menemukan kesalahan baik dari sisi salah memilih afik atau salah menggunakan kata ulang, atau bisa jadi salah dalam menyusun kata majemuk, dan juga bisa jadi salah dalam memilih bentuk kata. Nah, itu yang dinamakan kategori linguistik pada kesalahan morfologi. Di sini ada contoh Fatimatun tayammamu biturabi. Nah, di sini kata tayammamu itu salah satu bentuk kata, yaitu bentuk fiil yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan fa'ilnya. Di sini fa'ilnya Fatimah yaitu muannas, maka fiilnya juga harus muannas. Sedangkan di sini fiilnya menggunakan fiil mudzakkar yaitu tayammamu. Kemudian kita lihat contoh yang di sampingnya. Maka lafaz tayammamu di sini salah satu bentuk kata atau salah satu kata yang termasuk kesalahan dari sisi salah memilih bentuk kata. Ya, di sini termasuk kesalahan morfologi. Nah, jadi koreksinya yang salah adalah tayammamunya. Seharusnya kata tayammamu atau fi'il tayammamu tersebut harus sesuai dengan fa'ilnya, yakni fi'ilnya harus muannas ketika fa'ilnya juga muannas. Jadi yang benar yaitu contoh yang di sampingnya, yakni lafaz Fatimatu tatayammamu biturabi. Jadi tatayammamu tadi kan fi'il mudzakkar, maka harus dijadikan menjadi fi'il muannas menjadi tatayammamu. Di sini menyimpan dhamir hiya atau dhamir muannas waibah, yaitu yang sesuai dengan di sini fa'ilnya Fatimah, maka harus menggunakan tatayammamu atau menyimpan dhamir hiya. Jadi yang benar yaitu Fatimatun tatayammamu biturabi. Kemudian kesalahan dalam berbahasa Arab pada kategori linguistik yang ketiga yaitu ada kesalahan sintaksis.
Nah, kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, kalimat serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Nah, di sini ada contoh ya'khudhu Umaru hajarun fi wasati thoriqi. Nah, kira-kira mana kata yang salah? Yang salah yaitu lafadz hajarun. Di sini hajarun seharusnya jadi maf'ul bih, tapi di sini kenapa maf'ul bih kok dibaca rofa? Padahal maf'ul bih seharusnya harus dibaca nasab dengan fathah. Jadi lafadz hajarun di sini termasuk contoh kesalahan kata, yakni termasuk kesalahan sintaksis. Maka ya'khudhu Umaru hajarun fi wasati thoriqi termasuk kalimat yang salah. Yang benar yaitu setelah kita koreksi, yang benar adalah seperti contoh di sampingnya. Ya'khudhu Umaru al-hajaro fi wasati thoriqi. Jadi yang sebelumnya hajarun itu harusnya dibaca nasab dengan fathah, yakni al-hajaro, karena dia kedudukannya tarkibnya menjadi maf'ul bih dan harus dikasih al-ta'rif. Jadi yang benar adalah ya'khudhu Umaru al-hajaro fi wasati thoriqi. Nah, contoh di sini merupakan contoh kesalahan sintaksis. Kemudian kategori linguistik yang keempat ada kesalahan semantik. Apa itu kesalahan semantik? Kesalahan semantik adalah kesalahan memakai kata yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, di sini ada contoh ummi tashtari rubiyanan ila suqi. Apakah tepat? Dengan arti ummi memberi rubiyanan ke pasar. Nah, kita rasa kurang cocok ya, atau kurang tepat ya dengan pemakaian kata-katanya. Jadi di sini kita koreksi, ternyata yang salah adalah kata ila. Seharusnya yang tepat adalah fi. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Ini yang contoh yang benar di bawahnya. Jadi yang benar adalah menggunakan fi, bukan menggunakan ila. Yakni ummi tashtari rubiyanan fisuqi. Nah, itu tadi termasuk contoh dari kesalahan semantik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Syukron ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.